Halo Sobat Nontoner. Salam kenal, saya Jambak, pemandu sekaligus narator channel ini. Ini film pertama yang saya coba ceritain ke kalian semua. Berikut ini adalah film Mandarin buatan Hollywood dengan genre action fantasi yang agak sedikit ngehoror. Judulnya, The Great Wall. Film besutan Zhang Yimou yang menghabiskan dana sekitar 150 juta dolar Amerika atau seenggaknya 2 triliun lebih. Diperankan, aktor-aktor papan atas, diantaranya Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe dan kakak gue yakni, Andy Lau. Ini film, recommended sekali, sesuai dengan budgetnya. Dengan animasi yang memukau, serta alur cerita yang keren bingit, film ini, sangat layak untuk kalian tonton. Yes, video ini penuh spoiler. Tidak cocok untuk kalian yang super perfeksionis dalam hal menonton film. Berkisah tentang legenda tembok Cina yang dibangun untuk melindungi daratan Cina dari bahaya luar tembok, film ini mengisahkan tentang dua orang mantan tentara Eropa yang ditahan di dalam tembok Cina. Mereka ikut membantu tentara-tentara di sana dalam menghadapi bahaya yang lebih seram dari serangan suku Gurun atau Mongolia. Serangan monster ganas yang datang setiap 60 tahun sekali. Bukan hanya ganas, monster-monster tersebut juga makin cerdas setiap dekadenya. Film ini akan terasa seru sekali sedari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita mulai, ambil bantal kalian, jangan lupa secangkir kopi, sepiring kacang goreng, kuaci apalagi. Senderkan badan ke sofa, kucek mata biar terang, dan selamat menonton serta mendengarkan. Lanjut. Tembok besar Cina, alias The Great Wall, bukan tembok rumah tetangga. Nah, ketahuan, kamu suka manjat tembok tetangga. Hayo, ngapain? Tembok ini, bangun selama 1700 tahun, dengan panjang, lebih dari 8.850 km. Lagu Pacar 5 Langkah, sungguh tidak cocok, jadi soundtrack The Great Wall ini. Tembok ini dibangun untuk melindungi kekaisaran serta daratan Cina dari bahaya. Baik itu bahaya yang datang dari orang-orang di luar tembok besar, atau legenda yang menyeramkan. Nah, film ini bercerita tentang legenda tersebut. Dibuka dengan sekelompok tentara bayaran yang sedang dikejar oleh suku Gurun. Mereka akhirnya bisa mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan beberapa kuda mereka ke arah yang berlawanan. Suku Gurun tersebut mengejar kuda yang lepas, bukan malah mengejar para tentara bayaran. Sehingga para tentara bayaran tersebut selamat untuk sementara waktu. Mereka ini sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Orang-orang mereka yang tewas selama kurun waktu itu mencapai 21 orang. Mereka mencari sesuatu yang sangat berharga di masa itu, dan tujuan mereka adalah utara. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh seekor makhluk misterius yang bergerak begitu cepat. 3 orang mati secara mengenaskan. Sekarang, hanya tersisa William dan Tovar saja. Dengan kewaspadaan serta skill membantai yang tinggi, akhirnya mereka bisa membunuh makhluk misterius itu. William juga berhasil memotong tangannya. William akhirnya membawa potongan tangan si makhluk misterius, karena dia penasaran, makhluk apa itu. Mereka sama sekali tidak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, termasuk saya. Keesokan harinya mereka kembali merasa kesal, karena suku Gurun kembali mengejar mereka. Suku ini benar-benar memiliki semangat debt collector, yang pantang menyerah mengejar para debitur. Hingga akhirnya mereka mentok di depan dinding tembok besar Cina, ribuan panah menyambut mereka dengan ramah. Akhirnya William dan Tovar menyerahkan diri dengan ikhlas kepada prajurit Orde Tanpa Nama di tembok besar Cina, ketimbang harus kembali dan mati konyol di tangan suku Gurun. Sebuah pilihan yang cerdas. Akhirnya mereka menjadi tawanan di sana. Mereka juga menyerahkan potongan tangan makhluk yang menyerang mereka kepada para komandan Orde Tanpa Nama.
Komandan Lin menanyakan kepada mereka di mana menemukan potongan tangan tersebut. William yang kaget mendengar Komandan Lin bisa berbahasa Inggris, menjawab, jika mereka bertemu makhluk tersebut 2 hari yang lalu di daerah pegunungan. Dan ternyata, pasukan Orde Tanpa Nama sudah sedari awal bersiap dan waspada untuk menghadapi serangan makhluk itu. Mereka memang ada di sana untuk menghadapi makhluk tersebut. Hanya saja, mereka tidak percaya jika William yang telah membunuh makhluk itu. Sementara, Komandan Lin meminta kepada pimpinan Orde Tanpa Nama untuk segera membunuh William dan Tovar. Itu harus dilakukan agar rahasia keberadaan Orde Tanpa Nama tidak bocor di luar. Tapi ahli strategi mereka, Wang, agar mereka tetap hidup. Ia berharap mendapatkan informasi yang berguna dari William dan Tovar. Dan ternyata, tujuan utama dibangunnya tembok besar Cina adalah untuk benteng pertahanan melawan serangan makhluk buas yang mereka juluki Tao Te. Makhluk yang salah satunya telah dibunuh oleh William. Wang mengatakan bahwa informasi dari William sangat berguna, oleh karena itu, mereka tidak akan membunuh William dan Tovar. Untuk saat ini mereka hanya akan ditawan saja. Pemimpin mereka, Jenderal Shao menjelaskan bahwa mereka sudah mempersiapkan ini selama 60 tahun. Dan hari ini adalah hari yang mereka tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Tugas para prajurit Orde Tanpa Nama disesuaikan dengan warna baju perang mereka. Setiap warna memiliki tugas masing-masing. Warna hitam adalah pasukan darat, merah adalah pasukan pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru yang terdiri dari ciwi-ciwi ini adalah pasukan berani mati, namun mereka tampak gugup. Mungkin karena ini adalah pertempuran pertama mereka melawan Tao Te. Dan sekonyong-konyong, dari jauh terdengar suara gemuruh, seperti derap kaki berlari. Ternyata ratusan ribu, bahkan jutaan Tao Te, datang menyerang ke arah tembok besar Cina. Mereka datang ibarat bunyi token listrik, begitu mengusik, yang mau tak mau harus kamu isi. Orde Tanpa Nama, segera meluncurkan serangan jarak jauhnya. Ribuan panah melesat, bola-bola api meluncur. Ini bola bukan untuk mandi bola, tapi untuk menghancurkan Tao Te. Tao Te ini memiliki kelemahan di mata. Mereka akan mati jika matanya tertusuk. Beda dengan kamu, malah cengar-cengir kalau tertusuk cinta. Sekarang saatnya ciwi-ciwi yang menyerang Tao Te. Aksi mereka tidak kalah hebatnya dibanding Harley Quinn. Tao Te memiliki ratu yang dijaga dengan sangat baik oleh monster-monster berbadan lebih besar dan lebih sangar. Mereka rela mati demi ratunya. Kalau kamu, rela mati demi apa? Demi si dia? Bullshit. Ratu ini berkuasa penuh terhadap pasukannya. Semua menuruti perintahnya lewat signal yang keluar dari bagian kepalanya. Para Tao Te mulai menaiki tembok Cina. Dan sekarang, saatnya pasukan ungu yang ambil bagian. Sementara itu Ballard melepaskan ikatan William dan Tovar. William dan Tovar pun langsung membantu pasukan menghadapi serangan Tao Te. Mereka berhasil menghabisi beberapa Tao Te. Sang ratu yang mulai menyadari situasi, menarik mundur semua Tao Te. Mereka juga membawa kawan-kawan mereka yang sudah mati, termasuk yang ada di tembok besar. Tak ada mayat Tao Te di sana. Mereka sungguh setia kawan sekali. Jenderal Shao memuji cara bertempur William dan Tovar. Jangkrik, yang tadi mau membunuh, malah sekarang memuji dan memuja. Dasar manusia. Akhirnya William dan Tovar dipersilahkan untuk istirahat. Peng yang tadi diselamatkan oleh William, mengucapkan terima kasih kepadanya. Di tempat lain Jenderal Shao sedang ngobrol dengan Komandan Lin. Dia mengatakan jika Tao Te sekarang lebih cerdas dibanding 60 tahun yang lalu. Sementara, William dan Tovar berbincang dengan Ballard, mereka mengungkapkan tujuan mereka untuk mencari bubuk hitam. Yang masa itu masih sangat langka dan merupakan senjata yang sangat berbahaya.
Scan berlanjut ke William dan Tovar yang sudah tampil kece badai. Mereka disambut tepuk tangan oleh Orde Tanpa Nama, bukan tepuk jidat. Jenderal Shaw berterima kasih atas keberanian mereka dan ia ingin melihat sekali lagi skill memanah William yang luar biasa hebat itu. Anjay, adegan ini saya ulang berkali-kali saking kagumnya. Ballard tidak lupa memberitahu untuk merahasiakan tujuan mereka di sana, demi keselamatan masing-masing. Dia meminta William dan Tovar menemuinya nanti malam. Ternyata, Komandan Lin dan Wang bisa berbahasa Inggris, karena diajarkan oleh Ballard. William dan Komandan Lin saling curcol. William menceritakan, jika dia sudah mengalami banyak pertempuran, hanya demi uang dan makanan. Komandan Lin yang mendengar itu, mengajak William ke tembok. Ia meminta William, mencoba melakukan tugas dari pasukan ciwi-ciwi, yang berani mati tadi. Lin bilang kalau pertempuran yang dilakukan Orde Tanpa Nama adalah demi kepercayaan, bukan uang dan makanan. Lin menyarankan, agar William belajar untuk percaya, kepada sesuatu yang lebih baik, dibanding uang dan makanan. William mengatakan, jika dia bisa hidup sampai saat ini, karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya Ballard bertemu dengan William dan Tovar. Dia mendemonstrasikan kehebatan dari sedikit bubuk hitam yang ia dapatkan dari Wang. Ballard mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam, saat Tao Te menyerang kembali. Karena, di saat itu, pasukan akan meninggalkan pos penjagaannya, untuk membantu pertempuran di atas tembok besar Cina. Sementara itu, Wang memanggil William dan Tovar. Dia mengatakan, mungkin batu magnet yang dibawa William, bisa berguna menghadapi Tao Te. Tao Te ini sendiri, berasal dari meteor, yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Tao Te akan memakan apapun, untuk kemudian diberikan kepada ratunya, agar mereka berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos masuk ke ibu kota, dan memakan hampir 2 juta penduduk di sana, maka dunia diambang kemusnahan. Di tempat lain, pasukan penjaga menara barat diserang. Jenderal Shaw dan Komandan Lin tiba, serta langsung menyiagakan pasukan dalam posisi siap tempur. Ternyata yang menyerang adalah Tao Te. Mereka mengira hanya ada 1 ekor, ternyata yang datang banyak. Jenderal Shaw dan Komandan Lin sadar, jika mereka telah dijebak oleh Tao Te. Pertempuran tidak terelakkan lagi. Jenderal Shaw terkena gigitan Tao Te. Dia sekarat. Tak sanggup lagi meneruskan semuanya. Waktunya hampir tiba untuk meninggalkan dunia ini. Sebelum itu terjadi, dia mengangkat Komandan Lin sebagai pemimpin atau jenderal baru, pasukan Orde Tanpa Nama. Jenderal Shaw pun akhirnya pergi untuk selamanya. Lin menangis sedih. Hikmat dilakukan untuk melepas dan mengenang kepergian Jenderal Shaw. Ribuan lampion diterbangkan, dan tak satu pun sampai di rumah saya. Kisah berlanjut ke Shen, utusan istana yang datang membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu banyak Tao Te berhasil dibunuh. Itu disebabkan karena batu magnet yang dibawa oleh William. Magnet itu membuat Tao Te jadi kalem dan Tao Te juga tidak bisa menerima signal perintah dari sang ratu. William mengungkapkan ide untuk menguji kekuatan magnet tersebut. Dia mengajak untuk menangkap Tao Te dengan menggunakan kail yang dilumuri bius. Tovar protes dengan rencana William. Dia mengingatkan jika tujuan mereka ke sana adalah demi bubuk hitam, bukan gubuk derita. Setelah mendapatkan bubuk hitam, mereka akan segera kabur. Wang mempersiapkan senjata pasukan dengan bius yang amat kuat. Senjata itu diharapkan dapat melumpuhkan Tao Te dan membuatnya pingsan. Itu adalah cara mereka menangkap Tao Te hidup-hidup, untuk mengetahui seberapa hebat kekuatan si batu magnet tersebut terhadap Tao Te. Pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Ballard mengajak Tovar menjalankan rencana, sekaligus persiapan untuk kabur. Namun Tovar masih tidak bisa meninggalkan sahabatnya William.
Sementara William masih bimbang, ikut membantu peperangan atau menjalankan tujuan utama mereka dan kemudian pergi kabur. Peperangan masih berlanjut, beberapa Taute sudah terkena kail tombak yang dilumuri obat bius. Namun dengan mudahnya mereka berhasil melepaskan kail tersebut. Pada akhirnya hanya tersisa satu Taute yang masih tersangkut kail. Dan William akhirnya membuat keputusan untuk membantu menangkap Taute tersebut. Salut gue sama lu, Yel. Dengan sabar menunggu hingga bius bekerja. Mereka juga menembakkan bola api untuk mengusir Taute yang lainnya. Di saat genting, di mana kail akan lepas. Akhirnya William membuat keputusan hebat, turun ke bawah. Tofar juga datang membantu William, membunuh Taute yang berhasil lolos dari lemparan bola api. Akhirnya Lin datang membantu, dengan menggunakan bubuk hitam. Di sini terlihat bagaimana dahsyatnya ledakan yang dibuat oleh bubuk hitam. Pasukan datang membantu Tofar dan William, sayangnya William akhirnya tidak sadarkan diri. Akhirnya William dan Tofar berhasil selamat. Lin meminta William untuk melupakan soal bubuk hitam yang ia gunakan dalam peperangan. Dia mengatakan, jika banyak sekali manusia serakah yang mengincar bubuk itu dan hanya akan membawa petaka bagi dunia. Sementara itu Wang mencoba mendekatkan batu magnet ke Taute, dan Taute langsung nurut kayak curut dikasih keju. Akhirnya sesuai instruksi Kaisar, Taute tersebut dibawa ke ibu kota. Sen pun membawa makhluk itu pergi bersamanya. Cari mampus. Di tempat lain, Tofar berdebat dengan William. Dia mengatakan William adalah seorang pembohong dan pembunuh, tak usah untuk bersikap seperti seorang pahlawan. William marah dan hampir menghajar Tofar, tapi marah, William emosi, tapi tetap sabar. Gak kayak kamu, dikit-dikit ngajak ribut. Tapi dia akhirnya memilih pergi dari ruangan itu. Tiba-tiba, semua pasukan bergegas, mereka dikumpulkan di tembok besar. Ternyata ada pergerakan cukup besar dari Taute. Tofar dan Ballard akhirnya mencoba mengambil kesempatan di dalam ketegangan menunggu serangan Taute. Mereka bersiap menjalankan rencana tanpa William. Mereka kemudian menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William yang tahu, berusaha menghentikan mereka. Ia berusaha meyakinkan sahabatnya Tofar. Ia menyadari, jika selama ini ia hanya bertarung demi imbalan dan keserakahan. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Namun William malah dikerjain sama Ballard. Ia pingsan di tempat. Kasihan sekali William. Jika serangan Taute hanyalah jebakan belaka. Karena faktanya, itu hanyalah pengalihan, di mana Taute yang lain berhasil menggali terowongan dan menembus tembok besar Cina. Mereka dalam perjalanan ke ibu kota. Tatka berencana untuk menggunakan balon udara, agar sampai secepat mungkin di sana. Semangat Jenderal Lin, kami mendukungmu. Walau sadar, cara ini sangat berbahaya, karena belum pernah dicoba, mereka tetap menggunakannya, karena tidak ada pilihan lain. Sementara Sen sudah sampai di istana dan langsung menemui Kaisar. Kaisar yang masih bocil merasa senang sekali. Lihat Taute yang seperti sedang tidur, kayak melihat Tante Dewi yang lagi bobok pakai daster. Sementara di tembok besar Cina, Lin merasa dikhianati oleh William. Ia akhirnya tahu apa tujuan mereka sebenarnya. William membantah, ia malah ingin menghentikan Tofar dan Ballard, malah dibuat pingsan oleh Ballard. Pernyataan William juga dibenarkan oleh Peng yang kebetulan ada di sana saat itu. Tapi Lin tetap memerintahkan untuk mengurung William. Ia juga memerintahkan beberapa prajurit untuk mengejar Tofar dan Ballard. Sementara Tofar dan Ballard sekarang sudah berada di gurun. Ballard meminta Tofar naik ke bukit untuk mencari jalan yang benar agar bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tapi ternyata, Ballard berkhianat. Jangkrik emang si Ballard ini. Tofar ditinggalkan sendirian. Sementara di tembok besar Cina, balon-balon udara mulai diterbangkan, ada yang berhasil, ada juga yang terbakar dan jatuh. Banyak prajurit tewas karena tidak bisa menggunakannya.
Sementara Peng membebaskan William karena Taute sudah sampai di ibu kota. Wang memberitahu William jika ia sekarang bebas, dan boleh mencuri apapun yang ia inginkan. Bisa memberitahu semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William tetap ingin membantu mereka. Salah satu cara membasmi Taute adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga ingin ikut bersama jagoan-jagoan kita ini. Sementara di istana, Shen dengan gobloknya mendemonstrasikan cara menggunakan magnet. Tanpa mereka tahu, si Taute yang bangun itu melepaskan sinyal, memberitahu ratu, lokasi keberadaannya. Shen, goblok pisan ente Shen. Ratu yang menerima sinyal, segera memberi perintah. Jutaan Taute, kini bergerak cepat menuju istana. Sementara di tempat lain, Balar ditangkap oleh suku Gurun, mereka dengan gepleknya membakar bubuk hitam, hingga mereka jadi orang panggang. Tofar yang mendengar letusan itu akhirnya mengambil kembali barang curian termasuk bubuk hitam. Sayang disayang, pasukan Orde Tanpa Nama betul-betul mencintainya. Mereka menemukan Tofar dan membawanya pulang ke tembok besar. So sweet, lanjut. Itu, ibu kota sudah porak-poranda oleh Taute. Lin yang sudah sampai di sana, terlihat sibuk dihajar oleh Taute. Untung Abang William datang tepat waktu. Saat Lin terdesak, William pun membantu. Ratu Taute sangat butuh akan makanan. Mereka juga tidak akan menyerang jika Ratu sedang makan. Ketika Ratu mati, maka semua Taute tidak akan bergerak alias diam. Itu karena mereka tidak mendapatkan sinyal dari sang ratu. Wang akhirnya menemukan ide, ia akan memberi makanan pada Taute yang dibawa oleh Shen. Dia juga akan mengikat bubuk hitam di badan Taute tersebut, dan ketika Taute itu mendekati ratu, William akan melepaskan panah api ke arah bubuk hitam tersebut. Menjalankan rencana, Peng terluka parah, terkena cakaran Taute yang lain. Ia akhirnya mengorbankan diri untuk menghambat serangan para Taute, sehingga William dan kawan-kawan bisa menjalankan rencana Wang. Lin dan Wang melepaskan Taute. Makhluk itu segera makan dan kemudian kembali pada sang ratu. Sementara Taute yang lain menyadari keberadaan William dan kawan-kawan. Taute segera menyerang mereka. Wang yang sadar jika ia tidak bisa selamat, menyerahkan batu magnet kepada Lin. William menjalankan aksinya. Sayangnya, 2 kali tembakan William digagalkan oleh pasukan penjaga ratu. Akhirnya sang ratu mengetahui lokasi William dan Lin. Ia segera memberi perintah semua Taute untuk menyerang mereka. Ketika situasi makin genting, dan hanya tersisa 1 bubuk hitam, William menyadari bahwa ini kesempatan terakhir mereka. Kesempatan terakhir itu sukses. Mereka berhasil membunuh sang ratu. Dan Wang benar, semua Taute tidak bergerak, karena kehilangan perintah dan sinyal dari sang ratu. Mereka semua ambruk ke tanah, sungguh tak berguna. Usai pertempuran di istana, William menemui Tofar yang pasung di tembok besar Cina. Ia mengatakan, karena mereka telah berhasil membinasakan Taute, dirinya diperbolehkan pergi, serta membawa bubuk hitam sebanyak yang ia mau. Tapi William juga diberikan pilihan lain oleh Kaisar. Membawa bubuk hitam, atau menyelamatkan Tofar. Dan William adalah orang yang setia kawan. Ia memilih menyelamatkan Tofar. Zaman gini, susah banget nyari sahabat kayak William. Yang ada jangkrik semua. Di akhir film, William dan Lin saling melepaskan kata-kata perpisahan. William mengucapkan selamat kepada Lin yang sekarang jadi pemimpin Orde Tanpa Nama. Lin juga tak lupa say goodbye ke William. Akhirnya, William dan Tofar meninggalkan tembok besar Cina. Mereka dikawal oleh kavaleri Orde Tanpa Nama hingga ke perbatasan. Film pun selesai. Film buatan Tiongkok dan Hollywood dengan budget yang luar biasa ini wajib kalian tonton dari awal sampai akhir, walaupun kalian sudah nonton video rangkumannya ini. Karena tak semua adegan di filmnya kami ceritakan. Tak semua adegan utuh di rangkuman film ini. Karena kami juga takut kena klaim dan dolar jadi merah. Intinya, kamu wajib nonton film aslinya.
Mungkin kalau kamu sudah nonton, dan punya harapan yang sama dengan saya. The Great Wall 2. Di mana William menikahi Jenderal Lin. Mereka hidup di desa. Punya hobi menari-nari di bawah pohon dan rintik hujan yang turun membasahi Jenderal Lin. Mereka mulai bernyanyi dan tiba-tiba puluhan penari latar muncul. Dulu rangkuman film kali ini, sampai jumpa di rangkuman berikutnya. Cantik film ini. Komandan Lin, cantik jelita. Jago berantem, dan juga lincah. Kalau gak mau, mati sengsara. Jangan jadi orang serakah. Cucok bro.